Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hartiana akan mempresentasikan tentang etika profesi teknologi informasi dan komunikasi cyber exchange. Saya dari kelompok 15 yang terdiri dari Nabila Hafia, ada Rindi, dan ketiga Febriana Junistari. Selanjutnya di sini latar belakang, yaitu perkembangan teknologi sangat cepat, utamanya di dunia internet. Karenanya masalah keamanan adalah hal utama yang sangat diperlukan bagi para penggunanya. Maka seperti ini sangat besar kemungkinan data-data dan sistem yang ada di internet dapat dicuri oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Penyalahgunaan teknologi seperti ini dapat dikatakan sebagai kejahatan dunia maya. Cybercrime dikelompokkan dalam berbagai bentuk sesuai modus operasi yang ada. Salah satunya yaitu cyber exchange. Next, selanjutnya di sini ada rumusan masalah yang kami bahas, yaitu yang pertama, apakah yang dimaksud dengan cyber? Yang kedua, apakah ada motif pelaku cyber? Yang ketiga, bagaimana metode untuk mengatasi masalah cyber? Yang keempat, bagaimana cara mencegah terjadinya cyber? Selanjutnya ada definisi cybercrime. Cybercrime adalah tidak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama. Cybercrime kejahatan yang dimanfaatkan perkembangan teknologi komputer, khususnya internet. Next, selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya, Febriana. Saya Febriana Dunusari akan menjelaskan tentang definisi cyber espionage. Cyber espionage atau espionase cyber adalah tindakan pencurian informasi yang dilakukan oleh hacker dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi, politik, atau militer, atau praktek memperoleh rahasia tanpa izin dari pemegang informasi pribadi, sensitif, kepemilikan, atau rahasia alam dari individu, pesaing, saingan, kelompok, pemerintah, dan musuh untuk pribadi, ekonomi, keuntungan politik, atau militer menggunakan metode pada jaringan internet atau komputer pribadi melalui penggunaan retak teknik dan perangkat lunak berbahaya termasuk Trojan Horse dan spyware. Pencurian informasi dilakukan dengan memasuki sistem jaringan komputer pihak sasaran secara ilegal. Sebagian besar pelaku cyber espionage menggunakan Advanced Persistent Threat atau disebut juga APTS untuk menyusup ke dalam sebuah jaringan atau sistem tanpa terdeteksi selama bertahun-tahun. Adapun faktor penyebab terjadinya cyber espionage yaitu 1. Faktor politik. Faktor ini biasanya dilakukan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari informasi tentang lawan. 2. Faktor ekonomi. Karena latar belakang ekonomi, orang bisa melakukan apa saja. Apalagi dengan kecanggihan dunia cyber, kejahatan semakin mudah dilakukan dengan modal cukup dengan keahlian di bidang komputer saja. 3. Faktor sosial budaya. Ada beberapa aspek untuk faktor sosial budaya. 4. Kemajuan teknologi informasi. Karena teknologi sekarang semakin canggih dan seiring itu pun mendorong rasa ingin tahu para pecinta teknologi untuk mendorong mereka melakukan eksperimen. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Nabila Hafira. Baik, saya Nabila Hafira. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus dari cyber espionage. Jadi ada 2 contoh kasus yang kami ambil dari cyber espionage ini. Yang pertama itu adalah kasus Snapdragon. Jadi pada tahun 2011, perusahaan cyber security NCF melaporkan operasi mencurigakan bernama Snapdragon yang dilakukan oleh hacker asal Cina. Aksi ini menyerang bisnis-bisnis di Amerika dan Eropa. Salah satu yang terkena dampaknya adalah Royal Dutch Shell. Snapdragon adalah backdoor Trojan tanpa kemampuan infeksi worm. Oleh karena itu, tidak dapat menyebar sendiri. Urutan dari serangan dirancang secara strategis untuk mencapai tujuan akhir untuk mendapatkan informasi rahasia eksekutif, seperti operasi kepemilikan kompetitif yang sensitif dan informasi pembiayaan proyek tentang tawaran dan operasi ladang minyak dan gas. Serangan tersebut menghantam setidaknya 71 organisasi seperti kontraktor pertahanan, bisnis di seluruh dunia, PBB, dan Komite Olimpiade Internasional, dan semua kehilangan informasi pribadi. Jadi
keterangan ini membuktikan betapa tidak efektifnya keamanan cyber dan menjadi dasar bagaimana serangan lain dapat berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar dari sekedar mencuri informasi. Efek setelahnya yaitu NetDragon memberi banyak pelajaran kepada para peneliti. Yang utama adalah bahwa musuh yang terampil dan gigih dapat membobol infrastruktur kritis menggunakan teknik yang relatif sederhana. Serangan-serangan itu juga meninggalkan kesan yang mendalam pada penyelidik utama Dave DeWalt yang menciptakan perusahaan sendiri bernama NightDragon sebagai penghargaan atas serangan tersebut. Menurut situs web mereka, serangan dan penyelidikan selanjutnya serta tanggapan terhadap pelanggaran yang dipimpin oleh NCF adalah momen penting dalam sejarah industri keamanan cyber, keselamatan, keamanan, dan privasi. Tim NightDragon berinvestasi dan memberi saran kepada perusahaan yang mereka yakini dapat membantu menutup kesenjangan antara menyerang dan bertahan. Selanjutnya adalah kasus Operasi Aurora yang akan dijelaskan oleh teman saya Rindiana Suryaningsi. Saya Rindiana Suryaningsi akan menjelaskan kasus kedua yang kita ambil, yaitu kasus Operasi Aurora. Kasus spionase dunia maya yang terkenal terjadi pada tahun 2009 pertama kali dilaporkan oleh Google ketika perusahaan melihat serangan yang terus-menerus terhadap pemegang akun Gmail tertentu yang kemudian diketahui milik para aktivis HAM di Cina. Setelah mengungkapkan serangan itu, 20 perusahaan ternama mengaku terkena dampak serangan spionase ini termasuk Adobe dan Yahoo. Riset dari Organisasi Keamanan Cyber NCAP menjelaskan bahwa Aurora merupakan bagian dari pilot pada mesin attacker yang disertakan dalam binary malware terkait serangan tersebut. Tujuan utama serangan ini yaitu untuk mendapatkan akses dan modifikasi repository source code. Salah satu cara untuk mempermudah penanganan masalah keamanan dari kedua kasus tersebut yaitu dengan membuat sebuah unit untuk melaporkan kasus keamanan. Masalah keamanan ini di luar negeri mulai dikenali dengan munculnya Symantec sekitar tahun 1988 yang menghentikan sistem email internet kala itu. Kemudian dibentuk sebuah komputer emergency response team. Semenjak itu di negara lain mulai juga dibentuk CRT untuk menjadi point of contact bagi orang untuk melaporkan masalah keamanan. ID card merupakan flagnya Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok 15. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.